Buonanotte. Buonanotte Don. Buonanotte Don. Buonanotte. Oh, bagaimana perkembangan yang kemarin kusuruh kepada kalian tentang mencari kelompok-kelompok yang ada di kota ini? Baik itu dari Las Venturas, Los Santos, dan juga San Fierro. Gangster. Ini buat anggota. Sekarang kan pokoknya 3 hari dari sekarang atau 2 hari deh. Gue kasih waktu atau 3 hari dah, nggak apa, biar kalian juga nggak terlalu over. Mungkin saya kasih waktu 3 hari itu follow up setiap gangster, datang lagi ke gangster dan kasih laporan kepada saya langsung setelah 3 hari. Mungkin di hari malam Selasa atau hari Senin itu boleh laporan kepada saya sendiri ataupun ke Don ataupun ke Don Dimitri buat update ataupun tindak lanjut terkait kelompok-kelompok itu gitu. Soalnya ada beberapa rencana yang saya akan lakukan di 4 hari ke depan. Baik Don. Ini Itu kesumpah. yang ini Don. Kesumpah. Sorry ya, saya potong. Itu gangster yang kemarin mendatangi kantor kita itu gimana, saudara? Itu harus di follow up lagi. Kalau untuk mereka ya silakan kalian cari tempat mereka, karena mereka sudah memberitahukan juga kan tempat mereka kemarin. Jadi lebih baik kau datangi lagi aja mereka dan kau pastikan kalau misalkan mereka itu beneran berada di tempat tersebut atau tidak. Kalau mereka tidak berada di tempat tersebut, mungkin diriku tidak akan memberikan mereka harapan, karena diriku tidak suka kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan omongannya. Ya betul. Kalau bisa tolong cari kelompok yang bernama, biarkan kalian cari info di mana HUD-nya, dan untuk yang datang kelompok tersebut bisa saya untuk para petinggi aja buat datang ke sana. Jadi kalian cari info HUD-nya doang. Dan untuk udah kali ya, dari saya udah itu dong. Ada Don, ada tambahan Don? Sampai di sini. Oke. Jadi itu tugas untuk kalian, untuk para soldados. Dan untuk di hari Senin mungkin ya, setelah kalian melakukan pelaporan dari beberapa kelompok itu, nanti kalian akan saya sidak terkait beberapa pembahasan kali ya. Istilahnya akan saya ospek satu persatu, bagaimana kalian itu, seperti apa kalian itu dari segi sifat, karakter, tindakan, dan juga pola pikir, agar ketika nanti penyusunan divisi ataupun lebih memperketat lagi divisi itu, kalian akan saya tempatkan di divisi yang kalian yang kalian mumpuni, ataupun misalnya Sesuai kalian cocok kompetensi gitu. mungkin ya. Betul. Jadi Mungkin ada satu hal yang ingin ku sampaikan. Mungkin ada satu hal yang ingin ku sampaikan kepada kalian, terutama dirimu Ahmad. Kau jangan selalu sering-sering mensuplai persenjataan kepada rekan-rekanmu itu. Ya, untuk pensuplaian senjata itu yang pertama itu harus lewat petinggi ya, lewat saya, lewat Don Dimitri ataupun lewat Don Kafras untuk pemberian beberapa pegangan gitu. Jadi tidak akan lewat kalian lagi gitu.
seperti itu. Jika memang ada yang seperti itu lagi, maka diriku tidak akan segan-segan untuk bertindak nanti. Betul. Dan setelah kalian nanti istilahnya udah dimantapkan, saya pengen itu untuk datang mungkin ke kelompok ya, untuk kita geser dulu pembahasannya ke yang pembahasan sebelumnya. Itu untuk ke kelompok, saya pengen untuk mungkin Rin yang ikut juga, dia ikut juga sekalian untuk berbicara, dibantu oleh kalian juga, karena setiap kelompok pasti ada laki-laki, yang dimana laki-laki akan lebih mendengarkan perkataan perempuan dibanding sesama laki-laki gitu. Dapat dipahami? Paham. Oke. Mungkin kalian boleh start sekarang untuk kelompok. Jadi dalam hitungan 7 kalian angkat kaki dari sini. 7 6 5 4 3 2. Jadi kemarin itu mereka datang ke sini hanya 2 orang, yaitu Lilbi sama keponakannya, itu menanyakan harga penjualan kita. Dan saya berikan harga yang standar dulu tanpa memasukkan harga company, dan tentunya dengan harga yang baru, yang dimana dikompleks dengan uang merah. Jadi mereka ngomongnya itu setelah diizinkan oleh pemerintah pusat, mereka akan masuk ke company kita. But jadi gue mesti berpikir untuk menerima mereka, yang dimana tentu mereka juga bertempat di LV. Dan aku dengar ada satu kelompok mafia juga seperti kita di sana. Mungkin bisa ku bilang dulu diriku pernah berada di tempat tersebut. Mereka tuh apa ya, boleh dibilang juga mereka berpotensi juga untuk ikut company kita, tapi diriku agak pesimis dengan mereka. Nah, dimana yang selalu menghadap saya itu tangan kanannya, bukan bosnya. Mungkin kata anak-anak tangan kanannya itu bilang nanti untuk ketemu bos mungkin di minggu depan gitu. Ya seperti itu. Tapi mungkin mereka tuh setelah waktu kita datang ke sana kan ada keluar 2 mobil kan kalau nggak salah. Itu katanya dari itu katanya petinggi. Terus mereka tuh udah ada satu kelompok MC buat beli beberapa narkotika. Cuman ya mereka tuh belum ada stok untuk narkotikanya gitu. Bahan kita untuk melakukan rob Pacific Bank. Jadi kita tidak terlalu effort mengeluarkan resource pribadi. Kantor ini bisa dibilang kalau kita apes, kita paling hitung apesnya aja deh. Kalau apesnya dari kita semua ketika melakukan rob Pacific Bank itu tertangkap atau take down dalam artian itu berhasil dilumpuhkan oleh kepolisian,
Itu yang pertama, persediaan kita jelas bakal disita. Kedua, catatan kriminal itu pasti ada. Dan yang ketiga itu jikalau memang fatal sekali beresiko kepada nyawa. Itu mungkin yang jadi pertimbangan sebelum melakukan operasi. Betul, yang dimana mungkin bisnis kita pun tidak akan terganggu kalau misalkan kita apes, karena kita tidak mengeluarkan persenjataan yang ada di dalam berangkas kita, dan yang di dalam berangkas itu bisa kita pakai untuk berbisnis dengan kelompok-kelompok lain. Kejadian itu, apes-apesnya itu kejadian terjadi, maka itu akan berpotensi juga terutama ke kelompok kita ini. Apalagi dari cara mereka menyampaikan aja, itu pasti akan berpotensi membocorkan kepada kepolisian, karena kepolisian itu mencari celah, terutama unit-unit penanganan kriminal anti terorisme. Itu pasti mereka bermain logika dan bermain psikis, yang dimana ketika soldados kita sudah terkena psikis dan kalah logika oleh kepolisian, itu ibaratnya lidi satu langsung dihantam dengan berat 10 kilo, itu langsung patah. Ya, betul sekali apa yang dibicarakan oleh diri, dan mungkin untuk kedepannya kita lebih baik perlahan tapi pasti. Jangan sampai kita terburu-buru tapi resikonya sangat-sangat besar untuk kita. Ya, betul. Kita ini merupakan sebuah mafia. Di lain kita harus memiliki power. Ya, power jalanan, power penggunaan senjata. Itu seorang mafia itu harus lebih tinggi cara berpikir, karena jikalau hanya menggunakan persenjataan, anggota kepolisian yang sering turun ke jalan pasti lebih menang. Tapi jikalau kita lebih unggul dalam pemikiran, mungkin sekelas intelijen kepolisian aja bisa kita kelabui. Itu poin. Iya sih. Sudah, mungkin itu saja yang ingin aku keluh kesahkan nih, itu saja yang ingin aku bicarakan untuk mencari benang merahnya, dan benang merahnya itu udah ketemu. So, untuk pertemuan malam kali ini saya cukup sekian. Silakan tutup, Don. Ya, mungkin gini, kita akan melakukan penutupan ini